Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Apa kabarnya ibu-ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Persis hari dimana kita baru saja melewati Rajab, ya, baru berhadapan dengan Isra Mi'raj, yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu motivasi kita selalu memperbaiki amal-amal kebaikan kita, wabil khusus bab sholat. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan surat Al-Hajj mulai dari ayat 15 sampai nanti kita bertemu akhir ayat itu di ayat 35. Ya, mohon maaf kalau ada penambahan dari ayat yang tertera, supaya masuk ya pembahasannya dan tidak terpisah-pisah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disebutkan di ayat 15-nya itu, man kana yadhunnu an la yansurahullah, ya, la yansurahullah fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ilas sama'i thumma liyaqta falyanzur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghith. Ya, barang siapa yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit dan lalu menggantungkan diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Kemudian ditambahkan lagi di ayat 16-nya, wa kadzalika anzalnahu ayatim bayyinat wa annallaha yahdi may yurid. Ya, dan tentu saja demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sebelumnya ada pembahasan tentang orang musyrik yang suka membantah secara batil, ya, keadaan orang-orang munafik juga demikian, dan juga Allah menceritakan bagaimana keadaan orang beriman. Kemudian Allah menjelaskan dua hal ini berkaitan dengan pertolongan Allah kepada Rasulullah SAW. Dan juga yang kedua, penurunan Al-Qur'an sebagai ayat yang jelas yang mana Al-Qur'an ini membimbing ya manusia kepada jalan yang benar. Nah, karenanya di ayat 15 disebutkan barang siapa yang mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat, silahkan saja. Ya, seolah-olah ingin ditantang oleh Allah. Silahkan buat mereka menggantungkan apa saja yang mereka bisa gantungkan ke langit, ya, yang pada hakikatnya ini merupakan satu kondisi ya yang menunjukkan barang siapa yang mengira Allah tidak akan menolong Nabi Muhammad SAW, ya, dia bisa menggagalkan pertolongan itu. Ya, menggagalkan apa yang memang dia kira bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu mereka anggap adalah sebuah sihir atau kepalsuan. Jadi Allah menantang bahwa dia kalau memang kalian itu tidak mau mengikuti, maka coba kamu naik ke langit, ya, kamu gantungkan apa yang kamu katakan bahwa itu adalah sihir dan lain sebagainya, ya. Maka di sini dia tidak akan mampu dengan tipu daya yang pada prinsipnya dia coba untuk menghancurkan, ya, karena di dalam tafsirnya di sini Abu Ja'far An-Nahas mengatakan adalah barang siapa yang mengira
bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong Nabi Muhammad SAW dan mengira bahwa dia bisa menggagalkan pertolongan dan kemenangan yang diberikan kepada beliau, dia dipersilahkan mencari cara untuk naik ke langit. Kemudian potong dan gagalkan pertolongan dan kemenangan yang diberikan kepadanya itu. Jadi seolah-olah Allah menantang hal ini. Jika dia tidak mampu melakukan tipu daya dan memang dia tidak akan pernah mampu melakukannya, berarti dia tidak mampu menggagalkan pertolongan dan kemenangan yang memang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan umatnya. Jadi dari ayat inilah didapati betapa orang-orang musyrik ya, orang-orang kafir, mereka berupaya mencari celah ya untuk bisa menghancurkan ya, menghilangkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sampai akhirnya Allah memberikan tantangan seperti itu. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat. Seperti penurunan ayat yang terdahulu ya, yang pernah kita bahas, itulah kami turunkan. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran sebagai ayat-ayat yang sangat jelas, memberikan pemahaman, memberikan makna-makna, menjadikan pelajaran kepada kita untuk betul-betul kita ambil pelajaran itu dengan baik. Yang kemudian wa annallaha yahdi may yurid. Dengan Al-Quran itu Allah akan menunjuki siapa saja yang Allah kehendaki dan siapa saja yang Allah sesatkan ya. Ketika Allah kehendaki dia mendapatkan hidayah, maka Allah pun akan memberikan kesiapan dan kemauan bagi seseorang itu untuk beriman kepadanya, dan begitu juga sebaliknya. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah pada ayat 15 dan 16. Kemudian di ayat 17 hingga 18 di situ disebutkan ya, innalladzina amanu walladzina hadu ya, wassabiina wan nasara wal majusa walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihil azab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Ayat ini menggambarkan tentang bagaimana Allah memberikan sebuah keputusan ilahiyah antara umat-umatnya ya, antara hamba-hambanya, dan juga tunduknya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sebagai wujud dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang ada di muka bumi ini kecuali mereka tunduk. Oleh karenanya, manusia yang sebetulnya diberikan akal pemikiran, hendaklah mereka berpikir tentang apa yang sudah Allah turunkan kepadanya. Jadi ibu-ibu, di dalam ayat ini sesungguhnya Allah memberikan keputusan di antara para pemeluk agama-agama yang beragam. Jadi ayat ini memberikan penjelasan ada 5 agama selain Islam ya, yaitu yang pertama disebutkan bagaimana Allah menurunkan orang-orang beriman itu dengan agama Islam tentu saja. Kemudian yang kedua adalah umat Yahudi, yang ketiga Nasrani, kemudian yang keempat Majusi, kemudian yang kelima itu adalah kaum musyrikin yang menyembah sesuatu yang pada prinsipnya di luar berhala ya, di luar menyembah kepada Allah, artinya menyembah berhala. Lalu mereka ini sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka betul-betul menolak ya, menolak dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di ayat selanjutnya alam taro ya, annallaha yasjudu lahu man fis samawati wal ard. Tidakkah kamu tahu bahwa segala sesuatu yang tunduk ya, sesuatu yang Allah ciptakan itu tunduk dan sujud kepada keagungan Allah, suka atau tidak suka ya.
sujud mereka itu sebagai satu bentuk ya penghambaan mereka kepada Allah. Bahkan di ayat ini disebutkan semua makhluk itu tunduk kepada Allah. Ya, tidak ada satupun yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat, ada penduduk bumi, ya, di dalam penduduk bumi itu ada manusia, ada jin, ada matahari, ada bulan, bintang-bintang, dan semua yang ada di muka bumi ini, berikut pohon dan binatang dan seterusnya. Dan cara mereka tunduk dan sujud kepada Allah tentu saja sesuai dengan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada mereka. Tunduk dan sujud mereka itu antara satu sama lain tentu berbeda ya. Ketika Allah membedakan penciptaan manusia dengan hewan ya, pasti mereka juga memiliki bentuk perbedaan dalam beribadahnya. Jadi ayat ini memberikan pesan ada sejumlah makhluk yang disebut secara spesifik ya, mereka itu adalah makhluk-makhluk yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi di satu sisi yang lain ada juga didapati manusia itu menyembah kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, inilah kenapa munculnya kemusyrikan. Kalau Allah menciptakan manusia, di satu sisi Allah menciptakan pohon-pohonan, di satu sisi Allah menciptakan hewan, tetapi di satu sisi yang lain manusia yang hendaknya dia menyembah kepada Allah, tetapi ada kalanya manusia itu justru menyembah kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah, padahal mereka sesama makhluk gitu ya, punya keterbatasan. Karena itu segala urusan memang berada di tangan Allah ya. Jangan biarkan kita meninggalkan hidayah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitrah yang diberikan Allah sejak kita dilahirkan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat apa saja yang dikehendaki kepada hambanya, dan bisa menghinakan, memuliakan hamba-hambanya itu tergantung bagaimana mereka mengambil pelajaran dari penciptaan yang sudah Allah titipkan kepada mereka. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 17 sampai 18 ini tentu kita bisa melihat bagaimana Allah menegaskan, memberikan putusan yang adil di antara pemeluk agama yang beragam. Ada orang beriman kepada Allah gitu ya, dan juga beriman kepada Rasulullah. Ada umat Yahudi, yaitu umat yang berafiliasi kepada agama Musa. Kemudian ada as-sabiun, yaitu kaum yang menyembah binatang-binatang. Umat Nasrani, siapa mereka yang berafiliasi kepada Nabi Isa. Ada juga Majusi, siapa mereka, yaitu para penyembah api yang memiliki konsep bahwa Allah memiliki dua poros, ada cahaya dan ada kegelapan. Ada juga orang-orang musyrik, kaum pagan ya, para penyembah berhala dari kalangan bangsa Arab dan lainnya. Dan keenam golongan ini yang tadi disebutkan ya, semua kecuali muslim, mereka itu adalah mengikut apa yang dibawa oleh setan gitu ya. Hanya satu, yaitu yang kita kenal dengan agama Islam. Sesungguhnya Allah memberikan keputusan kepada mereka untuk memilih ya, agar mereka berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat 18-nya memberikan penegasan bahwa hati, akal, pikiran ya, segala sesuatu yang Allah ciptakan di alam semesta ini ya, itu merupakan keputusan atau memang kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dalam keadaan lemah ya. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai kelemahan. Makanya mereka perlu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sujud, tunduk dengan keagungan, karena memang ini adalah hak otoritasnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita sembah. Ya, barang siapa yang dihinakan oleh Allah ya, pasti mereka akan dicelakakan. Tapi barang siapa yang memang diangkat, dimuliakan oleh Allah, pasti mereka akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ibu-ibu di ayat 19 hingga ayat 24, di mana ayat-ayat ini memberikan gambaran tentang balasan orang-orang kafir dan sekaligus memperlihatkan bagaimana Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman. Ya, silakan ibu-ibu dibuka terjemahannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah dua golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka, maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Di atas kepala mereka akan disiram air yang mendidih. Dengan air mendidih itu akan dihancurkan apa yang ada di dalam perut dan di kulit mereka. Dan azab untuk mereka dicambuk dengan besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Mereka berkata, rasakanlah azab yang membakar ini. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dalam sungai-sungai mengalir di bawahnya, sungai-sungai surga. Ya, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dari mutiara dan pakaian dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Jadi khusus di ayat 19 dan 24 ini, ketika Allah sudah menceritakan sebelumnya bagaimana orang beriman dan orang-orang yang tidak mau beriman, maka di ayat ini Allah memperlihatkan balasan orang yang tidak mau beriman alias kafir dengan orang yang beriman alias mereka berkomitmen untuk berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya kita lihat masing-masing ini hadza khosman ikhtasamu fi rabbihim. Ya, sungguh para pemeluk agama yang berada pada konsekuensi mereka memilih, tadi disebutkan ada 6, salah satunya adalah beriman, yang 5-nya yaitu Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, penyembah berhala dan lain sebagainya, ada 5 yang lainnya, mereka itu adalah pada kubu orang-orang kafir gitu ya. Makanya al-haqqa, yang benar itu pasti akan Allah tunjukkan kebenarannya. Sementara 5 kubu yang lain adalah al-batil, batil. Yang batil itu tetap berada dalam kebatilan. Walaupun masing-masing kedua belah pihak, orang yang beriman akan berpegang teguh dengan keimanannya, orang yang batil akan berpegang teguh dengan kebatilannya. Jadi kita dapati masing-masing karena mereka sudah berpegang teguh kepada prinsipnya, pasti mereka akan mendapatkan ganjaran dari apa yang sudah mereka prinsipkan itu. Ya, sebagaimana di ayat ini dijelaskan, kubu yang berasal dari orang-orang kafir, mereka akan mendapatkan balasan. Sebagaimana ayat-ayat ini tadi disebutkan, orang-orang kafir itu dililit oleh api neraka secara menyeluruh. Hal ini digambarkan potongan-potongan api yang dirajut menyelimuti mereka seperti pakaian yang dipakai dalam tubuh mereka, pada tubuh mereka. Jadi panasnya api neraka itu digambarkan seperti apa? Api-api itu melilit tubuh mereka, dan digambarkan bahwa api-api itu seperti dikenakan layaknya pakaian di tubuh mereka. Jadi mereka digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 41, bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Jadi di bawah mereka itu api, di atas mereka api, ya. Jadi sehingga menyelimuti mereka seluruh tubuh mereka itu dengan api. Bukan hanya itu, ya. Yang kedua di sini digambarkan bagaimana balasan orang kafir itu, dituangkan di atas kepala mereka air mendidih yang sangat mendidih, yang dengan disiramkan itu mampu melelehkan bukan hanya kepala mereka, tetapi perut dan kulit itu ikut terbakar. Padahal yang disiram itu kepala, begitu.
tetapi yang langsung mendidih itu adalah bagian perut dan membakar kulit mereka hingga bagian dalam dan bagian luar tubuh mereka itu sama-sama terbakar, bukan hanya terbakar melainkan sampai meleleh. Ya, sungguh al-hamim, yaitu air mendidih yang super panas dituangkan di atas kepala mereka, lalu masuk dalam tengkorak hingga tembus ke perut mereka, lalu mendidih apa yang ada di dalam perutnya hingga mengalir sampai kedua kakinya. Itulah yang disebut as-sahar, ya, melelehkan, kemudian dia kembalikan seperti semula, dididihkan lagi, dilelehkan lagi, ya, sampai akhirnya berkali-kali mereka mendapatkan ganjaran seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, telah disiapkan bagi mereka apa? Cemeti dari besi yang digunakan untuk memukuli wajah mereka, kepala dan anggota tubuh mereka yang lain. Padahal mereka sudah dilelehkan, sudah dipanaskan. Tapi tidak cukup bagi orang-orang kafir ini, ya. Sampai pada poin yang ketiganya disebutkan Allah siapkan cemeti kepada mereka, digunakan untuk memukul wajah, kepala dan anggota tubuh mereka yang lainnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, seandainya ada sebuah mikma'ah, ya, cemeti dari besi itu diletakkan di bumi, lalu disuruh manusia dan jin bersama-sama untuk mengangkatnya, niscaya mereka tidak akan mampu mengangkatnya sedikit pun. Jadi saking beratnya cemeti itu, bayangkan ketika cemeti itu sampai ke muka seseorang, sampai ke tubuh seseorang, ya, diangkat oleh oleh manusia dan jin saja, mereka bersama-sama tidak akan mampu. Ya, seandainya gunung dihantamkan dengan mikma'ah, ya, dari besi itu, niscaya gunung itu akan hancur. Nah, bayangkan gunung saja akan hancur, ya, apalagi tubuh manusia yang memang mempunyai keterbatasan. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang kafir. Bukan hanya itu, ya. Jadi poin pertama Allah lilitkan dengan api, yang kedua kemudian Allah tuangkan dari kepala mereka sampai mendidih di perutnya, yang ketiga disediakan cemeti yang sangat dahsyat beratnya, ya, hingga tubuh mereka itu hancur lebur. Tapi juga yang keempat, ya, mereka katakan, Allah Subhanahu wa taala firmankan, kullama aradu ayyakhruju minha min ghamma u'idu fiha wa dzuqu adzabal hariq. Ketika Allah kasih kesempatan mereka keluar, tapi pada saat mereka melarikan diri dari kerasnya azab jahanam itu, mereka lagi-lagi akan dikembalikan oleh Allah seperti sedia kala. Jadi mereka tidak akan bisa terlepas dari apa yang dihukumkan oleh Allah kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Fudail bin Iyad mengatakan, sungguh demi Allah, mereka tidak memiliki harapan untuk bisa keluar dari neraka jahanam itu. Kenapa? Kaki-kaki mereka itu terikat dan tangan-tangan mereka itu terbelenggu. Mereka akan dilempar ke atas oleh kobaran api neraka dan dikembalikan lagi ke bawah oleh cemeti neraka itu sendiri. Jadi begitu mereka keluar, mereka akan turun lagi ke api neraka itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah poin di mana Allah menceritakan tentang kubunya orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Allah. Adapun, ya, kubu artinya kelompok orang kedua, yaitu orang yang beriman, Allah katakan, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, yaitu amalan ketaatan dan amalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah serta menjauhkan kemudorotan, ya, maka mereka dimasukkan ke dalam surga yang tinggi dan megah, ya, dan mengalir di bawahnya sungai-sungai, di kiri, kanan, di bawah istana-istana. Ya, di sanalah mereka bebas berkeliling sesuai dengan kehendak hati mereka, dan mereka bisa tinggal dimanapun mereka mau.
Masya Allah, luar biasa, berbeda sekali dengan apa yang Allah ganjarkan kepada orang-orang kafir. Bukan hanya itu, ya, seperti halnya orang-orang kafir diberikan ganjaran yang bertubi-tubi, orang beriman apalagi setelah mereka mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, ya, mereka ditempatkan di surga yang diberikan pintu yang mana saja yang mereka kehendaki, tapi juga ya mereka diberikan fasilitas. Bagaimana orang ketika di dunia mungkin dia punya perhiasan, mereka punya baju yang bagus gitu ya, memiliki harta benda yang bisa digunakan untuk berada di jalan Allah. Begitu juga nanti di akhirat, di surga. Mereka diberikan perhiasan, mereka kenakan di dalam surga itu apa? Berupa gelang emas, ya, berbatukan mutiara. Mereka diberi batu mutiara untuk menghiasi kepala mereka, ya, memberikan mahkota di kepala mereka. Hal ini apa? Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, perhiasan yang dikenakan orang mukmin di surga adalah sesuai dengan sampai di bagian mana mereka anggota tubuh yang tersiram air wudhu ketika mereka berwudhu. Jadi makanya ini juga bagian konsekuensi kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa menjaga ibadah-ibadah kita kepada Allah, karena ini nanti akan menjadi pembuktian di akhirat kelak. Al-lu'lu, sebagaimana yang sudah pernah disinggung tentu saja oleh para asatiz yang lain, dia itu adalah batu mulia yang berasal dari bawah laut yang terdapat di dalam kulit kerang mutiara. Jadi saking dia sangat berharga, saking dia berkilau gitu ya, maka inilah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang beriman. Mereka akan mengenakan pakaian apa? Disebutkan ayatnya wabil libasuhum fiha hari. Ya, dan mereka mengenakan pakaian dari sutra, yang mana ketika di dunia laki-laki itu diharamkan menggunakan sutra, ya, tetapi ketika di akhirat atas izin Allah, ya, hal yang disebutkan khamr saja itu tentu berbeda dengan khamr yang diharamkan di dunia. Kemudian apa? Bukan hanya mereka difasilitasi mendapatkan fasilitas harta-harta yang melimpah, ya, perhiasan-perhiasan yang membuat mereka semakin menganggap diri mereka besar begitu ya, tapi juga mereka dibimbing, ya, wahudu ila thayyibi minal qaul, ya, mereka itu dibimbing kepada perkataan yang baik. Apa perkataan yang baik itu? Yaitu kalimat tauhid yang ketika mereka berkata dan mereka diperkenankan untuk masuk ke dalam surga. Atau beberapa ulama menyebutkan ucapan salam para malaikat kepada mereka. Jadi kalimat thayyib itu adalah kalimat yang baik yang disampaikan oleh para malaikat kepada mereka. Ya, tentu berbeda dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Mereka mendapatkan cemoohan, ya, berbeda dengan orang-orang beriman. Ini sebagai tempat di mana wahudu ila siratil hamid, ya, mereka dibimbing. Kalau tadi disebutkan bimbingannya itu untuk membawa perkataan yang baik, setelah itu mereka dibimbing ke jalan yang terpuji, tempat mereka memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan menjadikan Allah ridho kepada mereka. Masya Allah, luar biasa, ya, upaya yang dilakukan oleh orang-orang beriman tentu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir, ya, karena pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, mereka akan mendapatkan penyiksaan dengan cara bertingkat-tingkat, ya, kemudian terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siksa demi siksa, ya, sebagaimana tadi disebutkan, mulai dari dididihkan sampai kemudian disiramkan air, kemudian sampai diberikan
cemeti gitu ya. Kemudian kalaulah mereka bisa selamat, kemudian mereka dibalikan lagi, dan ini banyak sekali hal-hal yang didapati oleh orang-orang kafir. Begitu juga orang-orang beriman, mereka mendapatkan tempat yang mulia ya. Kemuliaan mereka itu bukan hanya masalah tempat, tetapi juga apa yang mereka gunakan, apa yang akan mereka dapatkan dari sebuah petunjuk, baik itu petunjuk untuk mendapatkan kalimat-kalimat thayyib, dan juga petunjuk ya di mana mereka akan diarahkan atau disampaikan kepada tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kira-kira Ibu di ayat 19 sampai 24. Adapun di ayat 25 Allah berfirman, innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Sungguh orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami buka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Nah, ini menceritakan tentang bagaimana peran orang-orang yang mencoba menghalangi orang dari menghalang-halangi orang-orang beriman gitu ya, dari masuknya mereka ke Masjidil Haram. Nah, ayat ini tentu saja disebutkan bahwa berkaitan dengan Abu Sufyan bin Harb dan rekan-rekannya ketika menghalangi Rasulullah SAW dan para sahabat pada kejadian Hudaybiyah saat memasuki Masjidil Haram. Waktu itu tentu kita tahu bahwa Rasulullah SAW tidak ingin memerangi mereka. Ya, lalu mereka mengadakan kesepakatan damai ya, gencatan senjata, ini yang kita kenal dengan Fathu Makkah tentu saja, yang kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa mereka boleh kembali memasuki Mekah di tahun depan. Ya, jadi ini upaya dari musuh-musuh ya, tentu saja cara mereka menghalangi kaum muslimin untuk bisa masuk ke dalam Masjidil Haram, yang sebenarnya fungsi mereka masuk ke dalam Masjidil Haram itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat 25 ini sangat jelas ya. Sebenarnya ada kebebasan beribadah di tanah haram bagi semua orang, baik penduduk Mekah asli maupun di luar penduduk Mekah ya. Karena itulah didapati bagaimana orang-orang kafir ini berusaha menghalangi orang beriman itu untuk beribadah di tanah haram. Kemudian setiap orang yang bermaksiat di tanah haram itu ya, pada hakikatnya mereka akan mendapatkan siksa yang lebih besar, mendapatkan hukuman yang berbeda dengan keumuman orang bermaksiat di negeri lainnya. Apalagi nanti ketika di akhirat tentu mereka akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari apa yang mereka kerjakan. Itulah mengapa digambarkan ya bahwa kejadian yang ada di Mekah menunjukkan proses bahwa orang-orang beriman mereka berhak juga ya berada di negeri Mekah ya, dan di negeri Mekah itu sampai disebutkan oleh Ibnu Umar ya, tidak boleh memperjualbelikan rumah-rumah di Mekah dan tidak boleh pula menyewakannya. Atau Imam Syafi'i menyebutkan berpendapat bahwa rumah-rumah di Mekah itu berstatus hak milik, bisa diwarisi dan bisa disewakan. Artinya semua penduduk Mekah itu berhak untuk mendapatkan kelayakan ya, kelayakan untuk memanfaatkan, beribadah dan melakukan perniagaan ya. Seperti itu.
Ya, ini digambarkan terkait dengan apa yang bisa dilakukan. Jadi perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum seseorang atas niat melakukan keburukan kecuali jika niat itu terjadi di Masjidil Haram. Makanya terbayang ketika orang berbuat kebaikan di Masjidil Haram, pahalanya besarnya luar biasa. Tapi ketika dia juga melakukan maksiat di Masjidil Haram, maka juga dosanya lebih besar lagi, ya. Karena ini terkait dengan hal yang seseorang itu bisa bertambah pahalanya berkaitan dengan masalah tempat, waktu, dan juga kedudukan mereka. Dan di sini karena berkaitan dengan masalah tempat, jadi didapati bahwa siapa saja yang bermaksiat di Masjidil Haram, mereka akan mendapatkan hukuman juga yang lebih besar. Nah, lanjut ibu-ibu, yaitu di ayat 26 hingga 29. Di mana di ayat 26 hingga 29 ini menceritakan tentang penentuan tempat yang menjadi lokasi Baitul Haram dan perintah berhaji di Baitul Haram. Ya, ibu-ibu bisa lihat terjemahannya. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang yang ruku dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah yang sengsara dan mereka menghilangkan kotoran yang ada di badannya, mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah Baitullah. Nah, ayat ini memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip pelaksanaan ibadah-ibadah yang harus dilakukan, ya. Yang pertama tentu saja di ayat ini, di ayat 26 ya sampai 29, bagaimana pembangunan Ka'bah Al-Musyarrafah atau Baitul Haram di tangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu pada hakikatnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada dua misi atau dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah mendeklarasikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mengesahkan Allah itu berarti mentauhidkan, memurnikan dari segala hal yang berbau kesyirikan. Yang kedua, membersihkan Baitul Haram dari segala bentuk berhala. Jadi kita ketahui bahwa berhala-berhala ini sudah bermunculan sebelum datangnya Islam. Ya, begitu pula di masa Nabiullah Ibrahim, yang mana biasa orang-orang tawaf itu bertelanjang, bahkan di dalam Ka'bah itu banyak terdapat berhala-berhala yang mereka sembah begitu. Dan bagaimana membersihkan Baitul Haram itu dari segala bentuk berhala, baik itu berhala yang bentuknya patung, kotoran, kekufuran, bid'ah, najis, dan lain sebagainya, itu yang juga merupakan bagian hal yang harus dibersihkan. Kemudian wa'adzin finnasi bil hajj merupakan pemberitahuan tentang hukum wajibnya berhaji bagi orang beriman. Maka perintah berhaji itu disyariatkan ya untuk kaum muslimin, untuk memperkuat keislaman seorang muslim, ya. Dan tentu yang turun pada tahun ke-6 itu pada hakikatnya merupakan menunjukkan belum menunjukkan tentang kewajiban haji. Jadi para ulama sepakat kewajiban haji itu adanya di tahun ke-10. Adapun tahun ke-6 seperti yang tadi disampaikan, belum ada pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Ya, karena itu prakteknya Rasulullah SAW melaksanakan haji itu sebanyak 2 kali, yaitu sebelum hijrah
ya adalah disebutkan sebagai haji sunnah, ya, mengikuti ajaran apa yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Tapi begitu sudah ada kenabian, begitu ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah, melaksanakan haji yang dikenal dengan nama Haji Wada, karena disitulah pertama terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji, dan ini ada di tahun ke-10 Hijriah, ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini pun kita dapati yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin. Ternyata ibadah haji itu ada yang mengatakan yang paling utama adalah dengan cara berjalan kaki. Tentu menurut versi ayat ini, ibu-ibu ya. Karena ternyata para ulama menyepakati yang baik juga adalah dengan cara berkendaraan. Terbukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan unta, menggunakan binatang tunggangan. Ini menunjukkan jika mereka memang punya kemampuan dengan cara berjalan kaki itu juga baik ya, tetapi menggunakan kendaraan juga baik. Intinya tentu saja kalau kita kekinian itu akan kita dapati kesulitan, apalagi orang Indonesia gitu ya, harus jalan kaki gitu ya ke Masjidil Haram. Nah, masih banyak masyarakat-masyarakat yang masih mengambil keutamaan dengan cara berjalan kaki. Saya contohkan ada beberapa kisah ya, sampai hari ini masih terjadi. Misal ya, saudara-saudara kita dari Sudan itu mereka melakukan perjalanan untuk menunaikan haji dengan cara berjalan kaki. Mereka berjalan kaki itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulanan. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Nah, dari ayat ini juga kita dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liyashhadu ya manafi'u lahum, ya, manafi'a lahum, menunjukkan pembolehan melakukan aktivitas perniagaan. Jadi orang kalau berangkat haji motif utamanya adalah beribadah kepada Allah. Tetapi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui itu dibolehkan. Maksudnya ketika dia telah menunaikan ibadah haji atau sebelum menunaikan ibadah haji yang menjadi syarat dan rukunnya, maka dia diperbolehkan berdagang di sana. Gitu. Ya, tidak ada larangan ya. Makanya ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata-kata manafi'a di ayat ini menunjukkan hikmah ibadah haji, bahwa haji disyariatkan karena memang banyak banget mengandung manfaat agama dan urusan agama dan dunia ya. Manasik haji itu termasuk manifestasi yang terbesar ya, karena di situ ada rasa takut seorang hamba, ada keikhlasan dalam beribadah ya, ada keterlepasan dari urusan duniawi ya, menggugah kesadaran untuk tidak terikat dengan syahwat karena memang fokus dalam beribadah kepada Allah. Tapi di satu sisi yang lain itu ada saling toleran gitu ya, saling belas kasih, empati, berbuat baik, keadilan dengan sesama gitu, saling tolong menolong. Sebab orang-orang yang menempuh perjalanan saat itu ya, sekalipun mereka nggak kenal gitu ya, tapi ada upaya untuk mereka lita'arofu, saling mengenal, saling merasa senasib sepenanggungan ya. Inilah banyak keuntungan yang didapati ketika seseorang melaksanakan ibadah haji. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat-ayat ini juga menceritakan tentang hal yang berkaitan dengan penyembelihan hewan ternak yang difungsikan untuk dijadikan hadyu ya, penyembelihan dalam rangka membayar damkah ya, membayar karena disebabkan nazar atau disebabkan yang lainnya. Jadi al-hadyu ya dilakukan itu untuk pembayaran
denda seseorang ya, atau kafarat seseorang pada saat dia melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran dalam ibadah haji. Nah, di antara para ulama ada yang menyebutkan nggak boleh ya al-hadyu atau penyembelihan itu dilakukan pada malam hari. Tapi ada juga pendapat seperti Imam Syafi'i ya yang menyebutkan boleh terjadi penyembelihan itu di waktu malam hari. Hanya saja di sini ada perbedaan pendapat terkait dengan hari-hari nahar, hari-hari penyembelihan pada saat bulan Zulhijjah atau bulan berhaji. Kalau di kita secara mayoritas ya punya pemahaman yang sama, yaitu Yaumun Nahar itu bermula dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Jadi 11, 12, 13 itulah yang disebut hari tasyrik. Tapi kalau Imam Malik itu menyebutkan hari tasyrik atau hari nahar itu ada pada 10, 11, 12 saja. Ya, kita tidak perlu berbeda pendapat terkait dengan masalah ini, tapi kita bisa mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah kita terkait dengan Yaumun Nahar. Ya, hari tasyrik itu merupakan bagian dari Yaumun Nahar. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada perintah bagaimana diperbolehkannya seseorang yang menyembelih itu untuk memakan hewan sembelihannya. Ya, ini berkaitan dengan kurban atau memang ketika seseorang melaksanakan ibadah haji. Kalau biasanya kita orang Indonesia melakukan ibadah haji dengan cara tamattu, maka tamattu itu atau hewan yang disembelih disebabkan kita harus membayar dam karena sebab haji tamattu, kita dilarang untuk memakan hewan kurban ya, denda tersebut. Tetapi ketika hal yang berkaitan dengan kurban ya, berkurbannya seseorang pada saat dia melaksanakan berkurban, maka boleh ya memakan sepertiga bagiannya, kemudian sepertiganya itu diberikan kepada fakir miskin, yang kemudian sepertiganya lagi diberikan kerabat, begitu. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan pembagiannya, nggak boleh diambil oleh mereka yang melakukan kurban, tetapi mayoritas ulama membolehkannya untuk memberikan pesan bahwa jangan samakan seperti orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu sampai hari ini di beberapa negara masih punya prinsip bahwa ketika kita berkurban itu nggak boleh, tidak bolehnya ini bahkan sampai pada tingkat pengharaman ya, tidak boleh seolah-olah memakan daging kurban yang dia kurbankan, padahal hukumnya boleh seperti itu ya. Nah, ini ibu-ibu hewan-hewan ternak yang pada prinsipnya ada pada 3 bagian ya, unta, sapi dan atau kerbau, dan kambing atau domba ya, itu adalah hewan-hewan yang disembelihkan. Kemudian yang harus dipahami ya, boleh seseorang itu memakan apa yang dia kurbankan selama apa? Selama tidak mengambil bagian lebih besar, seperti itu ya. Kalaupun dia mau memberikan kepada orang lain, bagaimana? Boleh juga, begitu ya. Nah, kemudian ayat-ayat ini juga memberikan pesan kepada kita larangan menjual hewan ya yang sudah disembelih untuk dikurbankan, apalagi memberi upah gitu ya, memberi upah kepada penjagal dengan kulit yang disembelih atau diseset oleh si penjagal tersebut ya, tidak boleh. Jadi tidak boleh diperjualbelikan oleh siapa? Oleh yang berkurban kepada orang lain. Tapi bolehkah orang yang diberi ya, orang yang diberi gitu ya, itu kemudian menjual hewan hasil pemberian itu kepada orang lain? Itu boleh. Misalnya ibu-ibu berkurban, kemudian ibu kasih kepada anak yatim piatu. Ternyata anak yatim ini sudah dapat ya 2 kantong dari tempat lain, tapi dia nggak punya bahan
bahan-bahan untuk mengolah daging yang dia miliki, maka salah satu kantongnya itu dia jual ke orang lain, itu boleh. Yang tidak boleh adalah kita, ya, sebagai orang yang berkurban kemudian memperjualbelikan. Kemudian ayat ini juga memberikan petunjuk tentang kewajiban tahallul. Jadi tidak sah tentu saja orang yang berumroh atau orang yang berhaji ketika mereka telah menyelesaikan ibadah tersebut, kemudian mereka tidak lakukan tahallul. Kemudian ayat ini juga memberikan penguatan kepada kita keharusan melakukan tawaf. Ya, keharusan melakukan tawaf ini disepakati oleh para ulama pada saat seseorang melaksanakan ibadah haji. Yang nggak boleh ditinggalin itu adalah tawaf ifadah, karena dia masuk kepada rukun, ya, sehingga ketika ditinggalkan menyebabkan hajinya tidak sah. Karena kalau kita bicara tawaf itu ada tiga bentuk tawaf. Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, dan ada tawaf wada. Ya, ini yang pada prinsipnya dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ya. Ya, makanya disebutkan tawaf ifadah, ya, dan tawaf kudum, juga tawaf wada. Kemudian di sesi akhir ibu-ibu kita dapati bagaimana ayat-ayat dari surat Al-Hajj dari ayat 30 sampai 35 ini menceritakan tentang mengagungkan hurumat, ya, dan syiar-syiar Allah. Mana saja yang menjadi satu hal yang diharamkan, mana saja yang hal-hal yang diperbolehkan, ya. Silakan ibu-ibu dibuka terjemahannya berkaitan dengan ayat 30 sampai 35. Karena ini cukup panjang, waktu kita terbatas, maka saya mencoba untuk tidak membacakan tapi langsung membahas pada tafsirnya. Ya, kita lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana setelah Allah menceritakan tentang pelarangan menyembah kepada selain Allah, kemudian memasukkan unsur ganjaran kepada orang beriman dan orang kafir, kemudian tentang berhaji, begitu, ya. Nah, dilanjutkan dengan larangan mengagungkan berhala, membuat kebohongan atas nama Allah, berdusta dalam memberikan persaksian. Dan ini masih berlaku pada bab ketika seseorang melaksanakan ibadah haji. Makanya di sini dikatakan dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih, ya. Itulah yang diperintahkan berupa amal-amal ketaatan dalam menunaikan manasik dan pahalanya yang agung. Barang siapa yang mengagungkan hukum-hukum Allah dengan mengetahui dan menyadari kewajiban hukum tersebut dan melaksanakan apa-apa yang menjadi tuntutannya dengan cara menjauhi kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan, serta mematuhi perintah, baginya pahala yang agung atas apa yang mereka kerjakan dari ketaatan kepada Allah dan mereka meninggalkan apa yang diharamkan. Jadi kata-kata al-hurumat, ya, ini maknanya diharamkan oleh Allah. Jadi setiap perkara yang dilarang dalam haji seperti berbantahan, pertengkaran, jima, kefasikan, ya, karena ini babnya bab haji, ya. Kemudian berburu, mereka tinggalkan karena memang itu adalah sesuatu yang dilarang. Mereka pasti akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan al-hurumat adalah bagaimana seseorang itu mendapatkan pentaklifan. Pentaklifan itu pembebanan, ya. Pembebanan apa yang memang menjadi kewajiban mereka. Nah, kemudian ibu-ibu disebutkan ayatnya wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum, ya. Diperbolehkan bagi kalian, ya, maksudnya orang yang beribadah haji, untuk memotong hewan ternak dan mengkonsumsinya, atau buat mereka yang melakukan berkurban, ya, kecuali apa yang dilarang dan dibacakan keharamannya, begitu. Artinya
di dalam Islam yang halal itu lebih banyak daripada yang diharamkan. Makanya kenapa sesuatu yang haram itu masih tetap dicari oleh manusia, orang muslim, padahal yang jelas kehalalan itu lebih terbentang dibandingkan sesuatu yang haram. Ya, yang haram itu sedikit sekali. Kemudian fajtanibu rijsa minal authan. Oleh karena itu Allah pun memberikan peringatan, jauhi segala bentuk kotoran. Kotoran rijsun ini, najis ini bukan hanya bab bentuknya najis gitu ya, tetapi bukan hanya bentuknya kotoran semata, tapi dikiaskan dengan berhala dan patung. Jadi tidak layak orang yang tengah beribadah haji, mereka masih ada unsur penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita lihat pada saat sekarang ini. Banyaknya orang-orang ya yang mereka mengaku muslim, ketika mereka tawaf, mengusap-ngusap Ka'bah, mencium-cium bahkan ke Raudhah, bahkan di Hajar Ismail, yang akhirnya tujuan mereka beribadah kepada Allah itu jauh dari bentuk ibadah itu sendiri. Ya, makanya di sini ditegur ya, fajtanibu rijs, ya jauhi itu yang namanya bentuk kotoran ya, karena emang bisa memunculkan dampak keburukan ya. Bahkan di ayat di pertemuan kita sebelumnya itu digambarkan sesungguhnya orang yang menyembah berhala, mereka itu sangat buruk, sekaligus harusnya dimunculkan ketidaknyamanan ya, rasa jijik terhadap penyembahan mereka kepada berhala. Ya, yang dimaksud berhala di sini tentu adalah ketika seseorang itu harus mampu ya menjauhi penyembahan dan pengagungan terhadap berhala-berhala tersebut untuk memperkuat perintah bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah haji itu hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian lanjutannya fajtanibu qaula zur ya, hunafa lillah ghairu musyrikin ya. Jauhilah kebohongan, kebatilan dan kesaksian palsu, sebab itu semua masuk dalam cakupan qaula zur ya. Yang lebih tepatnya di sini adalah kesaksian palsu. Kata-kata yang buruk itu tidak diperkenankan. Makanya wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh ya bagi orang yang berhaji itu punya hati yang kotor saja, cepat-cepat beristighfar, apalagi kalau sampai perangainya, kata-katanya itu memang menunjukkan sesuatu yang tidak layak bagi orang yang beribadah. Kemudian disebutkan barang siapa yang mengadakan ilah lain di samping Allah, menyembah kepadanya selainnya, sesungguhnya dia benar-benar telah merugi ya, dengan kerugian yang sangat besar dan binasa dengan kebinasaan yang nyata. Dia dalam kesyirikan ya, seperti orang yang jatuh dari langit lalu tubuhnya disambar dan dicabik-cabik oleh burung hingga binasalah ia. Nah, itulah digambarkan orang yang masuk dalam perangkap kesyirikan. Dia seperti orang yang jatuh dari ketinggian ya, belumlah sampai jatuh hancur lebur gitu ya, sudah tercabik-cabik oleh burung-burung. Jadi binasanya itu betul-betul dalam keterpurukan ya. Jadi mengapa ini disampaikan ya, tujuannya supaya betapa kita sebagai seorang muslim mesti menyadari apa buruknya sikap musyrik ya, memiliki perangai-perangai musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya kesadaran yang utuh untuk segera menjauhinya. Kemudian dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha ya min taqwal qulub. Urusan barang siapa yang mengagungkan hewan-hewan al-hadyu ya, binatang-binatang sembelihan untuk dikurbankan, karena hewan al-hadyu itu termasuk lambang haji dengan cara memilih yang besar, gemuk,
bagus dan halal. Barang siapa yang mengagungkan perintah-perintah Allah dan manasik haji, termasuk mengagungkan hewan hadyu dengan cara memilih yang baik gitu ya, maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang memiliki ketakwaan hati. Termasuk kita ibu-ibu, pada saat kita hendak melakukan kurban, anggaplah kita tidak berangkat haji, kemudian kita berkurban di rumah kita, maka pilihlah yang terbaik. Justru jangan mencari mana yang paling murah ya, yang paling terbaik yang diberikan. Makanya di sini dikatakan yang gemuk, yang bagus, yang mahal begitu ya. Karena prinsipnya ini adalah pemberian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana di ayat ini memberikan pesan bahwa orang-orang yang mereka ingin mengagungkan asma Allah, maka pada saat mereka melakukan kurban, mereka berkurban dengan kurban yang terbaik. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma. Pada hewan al-budn, hewan budn ini adalah kalau hewan al-hadyu itu hewan yang disembelih begitu ya, yang memang dia hewan ternak yang difungsikan untuk penyembelihan. Tapi ada yang disebut dengan hewan bun yang difungsikan sebetulnya untuk menjadi kendaraan, atau yang difungsikan untuk menghasilkan, seperti hewan sapi ya, yang diambil susunya, kemudian unta juga begitu, kambing juga begitu. Jadi dia dipelihara, tetapi bukan untuk disembelih, tetapi untuk diproduksi gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini boleh juga orang-orang yang mau berkurban mengambil hewan-hewan yang seperti ini ya, walaupun yang paling terbaik itu adalah yang jantan, yang dia tidak berproduksi dalam artian karena tidak menghasilkan susu dan lain sebagainya. Kemudian tempat menjadi pemotongan yang terbaik itu adalah Baitul Atiq, Ka'bah, yakni tanah haram. Makanya wajar ya kalau di sana itu ketika orang beribadah haji luar biasa binatangnya. Ya, binatangnya banyak karena memang dari orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun mereka yang memang menjadi mukimin di Mekah tersebut. Dan dampaknya itu akan disebarkan di seluruh negeri Muslim yang mereka berhak untuk mendapatkan pemberian ya dari hasil kurban. Walikulli ummatin ja'alna mansaka ya. Dan kami telah menjadikan tiap-tiap agama terdahulu ritual penyembelihan hewan kurban. Ini menunjukkan berkurban itu bukan hanya ada pada masa Rasulullah SAW, sudah ada pada masa sebelumnya. Hanya saja begitu datangnya Rasulullah SAW tentu memiliki syariat yang berbeda dengan nabi sebelumnya. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi fungsi kita selain berkurban dalam rangka ketaatan kepada Allah, itu untuk membiasakan selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih, dan tidak lupa tentu saja penyembelihan itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin ya. Sesungguhnya sesembahan kalian adalah keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun nabi kalian itu beragam sebelumnya, tetapi misi yang sama, yaitu penyembahan kepada Allah. Jadi setelah berbicara tentang haji, kemudian berbicara tentang berkurbannya, menunaikan damnya, bagaimana Allah memerintahkan untuk berzikir, kemudian ditutup lagi agar seorang muslim itu hanyalah menyembah kepada Allah ya. Tidak boleh mereka menjauhi bentuk beribadah mereka kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini diingatkan ya bahwa hamba Allah yang betul-betul bisa beribadah secara optimal hanya kepada Allah, yaitu hamba-hamba yang
beramal dan mereka mukhlis, memurnikan ketaatan kepada Allah. Siapakah mereka yang hamba yang senantiasa menjaga amal-amalnya dan mukhlis? Mereka adalah orang-orang yang takut, gemetar dan khusyuk ketika nama Allah disebut. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 2. Kemudian yang kedua, ya, kriteria atau ciri mereka yang senantiasa menjaga amal dan keikhlasan mereka itu adalah sabar atas musibah dan cobaan yang menimpa mereka. Ya, wassabirina ala ma asabahum. Mereka adalah orang-orang yang sabar dan tabah atas semua berbagai penderitaan dan masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan, ya, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, mereka yang beramal dan menjaga keikhlasan atau mukhlisin, yaitu mereka yang menjaga, yang menegakkan sholat, ya, mereka orang yang menegakkan sholat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sempurna disertai dengan kekhusyuan kepada Allah. Yang keempatnya, berinfak dan bersodakoh, ya, apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Mereka menginfakkan rezeki yang terbaik kepada keluarga mereka, kepada orang-orang miskin. Karena seperti halnya berbicara tentang penyembelihan tadi, ya, penyembelihan atau hewan kurban itu tentu diberikan juga kepada mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah fakir miskin. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mendapatkan hikmah terbesar, ya, sesungguhnya mengagungkan hurumatillah, yaitu amalan-amalan haji yang lainnya. Pada saat kita melaksanakan ibadah haji itu merupakan hal yang besar sekali pahalanya agar kita mampu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ayat ini juga mengingatkan kita kembali tadi, ya, bolehnya mengkonsumsi hewan sembelihan yang kita sembelih karena Allah Subhanahu wa taala, sekalipun pada saat itu kita niat berkurban. Ya, menjadi sebuah keharusan tentu saja bagi kita untuk menjauhi hal-hal yang berbau penyembahan kepada berhala, ya. Kemudian menjauhi hal-hal yang memiliki pembicaraan kotor yang tidak baik, gitu ya. Kemudian bagaimana pada saat melaksanakan ibadah haji ini momentum yang paling tepat adalah menjaga keikhlasan dalam beribadah tersebut agar tidak terkontaminasi dalam penyembahan kepada selain Allah. Ya, dan Allah mengingatkan kembali agar senantiasa mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, baik dalam bentuk berkurban, dalam berzikir, dalam menjalankan ketaatan-ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan kita berharap Allah berikan kemudahan bagi kita untuk memahami sedikit demi sedikit ilmu Allah ini hingga menjadi amalan makbulan di sisinya. Ya, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.